Hai, ketemu lagi sama aku, Nyimas Mada. Guys, hari ini temanya kita eh, apa? Kondisi kamu saat ini dan dia ya. Kita cek energinya seperti apa. Apakah lagi berdamai dengan dengan semesta atau lagi perang-perangan ya? Halo, selamat datang buat teman-temanku yang belum kenal sama channel ini. Terima kasih sudah sempat ngintip. Semoga betah ya di sini. Oke, thank you. Kita lanjut ya. Energi saat ini kamu dan dia ya, kondisinya seperti apa? Aku bingung mau ngomong apa. Ini tidak semua orang resonate ya. Ini kita ambil general reading aja gitu loh ya. Kalau mau pingin tahu bagaimana kisahnya, silahkan chat di nomor WA aku yang ada di descriptionnya ya. Nanti aku bantu. Oke, guys, nggak pakai lama, kita lanjut. Oke, pejamkan mata. Selalu kayak gitu ya, nggak usah kayak ini ya, nggak usah hari ini ya. Kondisi kamu dan dia saat ini ya. Kondisi kamu dan dia saat ini seperti apa energinya? Oke, lanjut. Waduh, gimana tuh? Aduh. Oke guys, semuanya, yuk kita baca ya. Bersiap, bersiap. Saat ini energi kamu ya, lagi banyak beban di hati ya, pikiran. Kamu lagi susah buat tidur ya. Mungkin udah hampir 2 atau 3 malam ini ya, udah sulit banget buat istirahat. Kondisinya udah parah ya, sedih banget ya jiwanya, kayak sakit gitu ya, terkerok-kerok gitu di dalam dadanya, perih gitu ya, nggak tahu, percis seperti sakit emah kayaknya begitu ya. Tapi ini bukan disebabkan oleh telat makan ya, tetapi karena kamu banyak pikiran ya, mikirin seseorang yang kamu sayang, yang saat ini tidak pernah lagi berkabar sama kamu ya. Jadi kamu di sini ngerasanya seperti selalu menunggu kedatangan dia, atau mungkin nunggu-nunggu lihat notifikasi apakah ada pesan yang masuk, ataukah ada something ya dari dia, dari orang yang kamu sayangi. Nggak, saat ini mungkin belum ada ya. Kondisi kamu lagi seperti ini. Oke, tarik napas dulu ya yang panjang, berdoa ya. Oke, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu saat ini, inilah yang namanya kehidupan ya. Tidak bisa diprediksi. Yang mungkin kamu inginnya di awal tetap baik-baik saja, tapi saat di perjalanan ya seperti ini. Kadang sifat dan kondisi kita sebenarnya sebagai seorang manusia ya, mempengaruhi banyak kelakuan omongan kita yang keluar kepada pasangan sampai tidak sengaja kita ucapkan. Bahkan perilaku kita yang tadinya baik-baik saja, yang mungkin juga kita sangat pintar ya dalam mengolah kata, dalam memberikan data, apapun itu ya, ternyata kalau udah urusan hati, kita nggak mungkin bisa menyembunyikan semua yang yang menjadi ya udah jadi milik kita aja, nggak usah diceritain ke dia gitu ya. Tapi karena ini adalah menyangkut rasa dirimu kepada dia, makanya kamu berusaha untuk, sebenarnya kamu nge-keep gitu, nggak mau sampai dia tahu isi hati kamu. Kamu bertahan banget untuk hal tersebut, tetapi tidak bisa ya. Oke, di sini kamu sering berselisih paham dengan dia tentang sebuah kabar gitu ya, tentang komunikasi. Jadi
Ya belakangan ini memang sangat menyakitkan ya. Hanya sebuah komunikasi saja jadi perihal pertengkaran yang hebat di antara kamu dengan dia gitu. Dan jalannya ke depan ya dalam kehidupanmu sehari-hari, bahkan ini sampai masuk ke dalam ranah pekerjaan kamu ya. Kebiasaan kamu di dalam bekerja, di dalam berteman dengan siapapun berpengaruh perasaan hati kamu terhadap pasangan. Jadi nggak bisa kamu tutupi kalau kamu tuh memang lagi kesel, lagi jengkel, lagi khawatir, lagi was-was, lagi perih hatinya kepada seseorang yang saat ini jadi kekasih kamu gitu. Akhirnya apa? Mood kamu berantakan dan di sana kamu ada masalah di pekerjaan juga ya, jadinya nggak beres. Terus morat-marit segala-galanya ya, termasuk jam tidur, bagaimana kamu makan juga banyak yang malas ya, karena perihal hati memang begitu sangat membuat orang jadi bad mood. Kamu sayang banget sama dia. Tapi lama ya nggak komunikasi, lama tidak terhubung ya. Ada dibilang putus mungkin ya hampir sama seperti orang putus. Tidak ada kabar aja, tidak ada kejelasan sebenarnya apa sih maunya dari dia ya. Jadi kamu banyak pikiran ke sana. Oke. Sebenarnya sikapnya dia sama kamu di sini, dia memang tidak begitu sejalan lagi sama kamu. Mungkin awalnya dia memikirkanmu begitu sangat baik gitu ya. Maksudnya gini, dia mikirin ke depannya tetap akan baik-baik saja, tidak akan pernah terjadi sesuatu ke depan nanti. Tetapi tanpa disadari, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba persoalan ini tuh muncul ya. Guys, mari kita bedah kenapa hal tersebut bermunculan. Oke, jadi kamu punya masalah di dalam komunikasi sama dia gitu ya, sehingga dia tidak mengerti kamu ya. Kalau kamu di sini mungkin udah paham untuk mencoba menahan rasa kamu untuk bicara kepada dia tentang beberapa hal yang kamu sendiri sangat jaga untuk tidak dikomunikasikan ke dia, tapi hampir kamu tidak tahan ya menyimpan rasa perih itu hanya karena komunikasi aja yang tidak balas atau telat balas kamu nanya, pasti dia marah ya. Dia nggak suka dengan pertanyaan atau sikap kamu yang sangat meneliti dia sekali. Sebenarnya ada apa? Apa yang terjadi? Padahal kan gampang tinggal dijawab, tapi dia ada perasaan jengkel, ada amarah ya di dalam jiwa pasangan kamu ya. Di dalam hubungan ini jadinya kamu sama dia tuh banyak bertengkar akhirnya ya, itu karena komunikasi. Karena komunikasi akhirnya sesuatu yang pernah kamu pikirkan dahulu tidak seperti apa yang kamu harapkan. Kalian berseberangan jalan pada akhirnya. Pada akhirnya kamu sama dia berseberangan jalan, ya. Perasaan kamu masih sayang, sayang banget, sayang gitu. Dan aku rasa juga dia sayang sama kamu. Tetapi di sini merasanya gini, kamu dan dia sering bermasalah di dalam konflik ini ya, di dalam hubungan ini adalah komunikasi. Ya meskipun begitu dia masih tetap bersama kamu gitu. Cuman sikapnya dia itu karena kamu komplain gitu ya tentang komunikasi atau kabar, dia tuh kayak ruwet, kayak dia juga sama loh tiap malam-malamnya itu dia mikirin kamu gitu ya, di dalam kesendiriannya tuh dia mikirin kamu gitu. Terus sampai saat ini juga dia kayak gelisah aja sih gitu udah membuat kamu seperti itu. Dia bingung sih, bukan bingung untuk melepas kamu pergi ya, tapi um, dia ingin mengatakan sesuatu, untuk fokus ke sesuatu, tapi dia tidak berani untuk mengatakannya karena dia sebetulnya memang juga takut kehilangan kamu gitu loh. Ya. Aku melihatnya di sini kamu dan dia dalam hubungan yang kurang bagus karena posisinya mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang menjalin hubungan dengan orang yang tidak lagi dalam hidup sendiri ya. Jadi seseorang ini sudah memiliki keluarga. Jadi hal ini menjadi faktor utama di dalam pertengkaran atau retaknya hubungan kalian adalah karena komunikasi. Ya.
dalam jalannya ke depan gitu, masih terus begini gitu. Kamu mencoba untuk menarik diri sih sebenarnya ya, untuk mencoba memberikan ruang kepada dia, untuk tidak terlalu bawel, tidak terlalu banyak meneliti agar mengurangi pertengkaran, bahkan kamu apa ya, sebisa mungkin menetralisir perasaan panas yang ada di dalam dada kamu dan kepala kamu untuk bisa melanjutkan aktivitas atau berfokus kepada pekerjaan yang sedang kamu fokuskan saat ini ya. Dalam jalannya memang sebenarnya ini nggak baik gitu ya kamu bicarakan kepada dia, kamu juga menyesal atas apa yang sudah kamu lakukan kepada doi kamu. Tapi sebenarnya kamu memang tidak ingin sih menceritakan bahwa kamu merasa menderita dengan tanpa ada komunikasi, tanpa ada kabar dari dia, tapi mencoba untuk diam terus seperti kamu dalam keadaan tertekan ya, sehingga kamu sering banyak speak up ya, setelahnya dia mulai banyak ruwet karena komplainan kamu begitu banyak ya, membuat dia jadi kayak jengkel gitu artinya ya. Akhirnya ada jarak lah sama kamu dan dia gitu ya, jaraknya akhirnya bertambah jauh. Oke, gini ya, dalam jalannya memang dia, kembali kepada fokusnya untuk keluarga dia ya, dia punya pasangan, dia punya anak gitu. Dia berfokus ke sana, kepada anaknya, kepada pasangannya, sehingga sikap dia tuh, hari demi hari tuh kamu pasti nggak bakal ngerti. Tiba-tiba udah aja gitu, diem 1000 bahasa, bahkan nyuekin kamu berhari-hari, berbulan-bulan ya. Chat kamu seperti orang yang tidak berharga gitu. Dalam sebuah hubungan ini kamu benar-benar sangat dirugikan gitu. Iya, karena memang, situasinya emang dia lagi di fase untuk sadar diri terhadap keluarganya, karena ada sesuatu yang mungkin kalian tidak pahami apa yang sebenarnya sejak, dari semenjak kamu awal ribut dengan dia itu apa sebenarnya yang telah terjadi pada dia ya. Dalam hubungan ini dia maunya serius gitu ya, tapi karena pertengkaran ini, karena komplainan ini ya dia jadi, jaga jarak sama kamu atau lebih menghindar istilahnya ya, ada punya kesempatan untuk ngumpet, untuk cari alasan pergi dari kamu ya. Oke, kita lihat kondisi kamu ya, sekarang kita lihat kondisi dia seperti apa sih kondisinya dia. Oke, kita ambil satu tebaran saja ya, kondisinya dia. Ya, dia lagi serius sih cari finansial nih, perbaikan dan kestabilan ekonomi keluarganya gitu ya. Bahkan dia sedang memperbaiki atau keseriusannya di pekerjaan dia. Dia punya pekerjaan kan harus punya fokus ya. Nah, dia di sini sedang berfokus ke sana dalam hal peningkatan finansial. Mungkin dia di dalam kehidupan keluarganya beberapa waktu awal berkenalan atau bertemu dengan kamu ini mungkin situasinya kurang baik ya di dia gitu. Terus ketemu sama kamu yang juga situasinya lagi nggak baik dengan pasangan atau mungkin dengan dirimu sendiri. Sehingga saat itu kalian jadi cocok gitu, jadi bisa jadi satu dengan dia ya. Dan aku mau melihatnya energi kamu sama dia bagus sih gitu, tapi, kalian tuh saling mendukung. Cuman belakangan ini memang terjadi di dia ya, yang sudah banyak kesalahan gitu, tidak memperhatikan, komunikasi, dia menganggapmu bisa meramal perasaan dia sendiri, bagaimana untuk tidak dihubungi, tidak digrecoki kalau di dalam sebuah, keluarganya dia berkumpul, tapi kamu betul-betul sedang butuh energi dari dia ya. Jadi kamu ngechat dia aja udah dapet energi gitu ya kan. Bisa mendapatkan satu asupan power yang gede banget kalau sampai si chatnya dibales gitu. Tapi dia mengabaikan semua itu karena ngerasa kamu bakal ketagihan dengan kalau di chatnya dibalas gitu. Jadi kebiasaan gitu ya. Karena memang dia pingin menarik diri dari kehidupanmu. Oke, perasaannya dia sih, sayang sebetulnya dia di sini, tapi terhalang dengan keadaannya dia. Saat ini memang sedang finansialnya tidak baik-baik saja, tapi berusaha sedang membaik ya, untuk serius lagi kepada pasangan suami istrinya gitu. Dalam jalannya ke depan dia akan fokus terhadap keuangan gitu ya. Kondisi dia sayang,
cinta gitu ya, gairah gitu terhadap keluarganya gitu, terhadap pasangannya gitu ya. Jadi saat ini memang dia sendiri ada rasa rindu sama kamu, berangan-angan gitu ya. Kadang dia mikirin kamu bisa bersama, berjalan berdua dengan kamu ya. Tetapi di sini ada komunikasi yang mungkin kamu kemarin ada yang tidak sengaja apa ya, terucap. Dia ada perasaan marah sama kamu ya. Akhirnya dia malas untuk balas mungkin ya, jadi on off gitu, kecewa karena memang dia menginginkan kamu seperti itu ya, kecewa. Jadi dia pingin kamu marah ya. Di sini dia memang dalam keadaan marah ya guys ya, karena ucapan kamu terakhir kali itu apa, itu bikin dia marah ya. Dan saat ini dia belum reda kemarahannya gitu. Jadi dia ngerasa kamu tuh nggak sayang sama dia, kamu tuh nggak menghargai dia, kamu tuh nggak ngehormatin dia. Akhirnya dia berbelok haluan untuk fokus ke finansial dan pekerjaan dia ya. Meskipun di sana si pasangan suami istrinya itu ya, kalau di kamu mungkin suami atau istri ya, tidak sejalan, tidak seperti apa yang diharapkan gitu. Mereka ada konflik ya, ada sering bertengkar atau berselisih pahamnya gitu. Dan dia dengan kamu pun sedang nggak beres ya, dia tersinggung ya. Ini teman-teman karena dia memang lagi ada masalah ya, jadi memang sensitif, cepat marah, dan situasinya waktu itu kamu sama dia lagi nggak baik-baik aja, di kamunya nahan kangen sampai panas dada gitu ya, menjalar ke seluruh tubuh. Dianya lagi ada masalah pribadi, masalah uang gitu ya, jadinya membuat dia tuh kayak wow gede banget amarahnya sama kamu ya. Itu sebenarnya awalnya ya yang kamu tahu, kok bisa sampai sebesar itu ya gitu, masalahnya gede, akhirnya kamu seperti benar-benar tidak diperdulikan sama sekali oleh dia. Ya, kondisinya saat ini kalian berdua benar-benar lagi saling berjauhan ya. Jadi putus mungkin dibilang putus juga enggak, cuman dia memang menghindari kamu, mencoba untuk diam 1000 bahasa ya. Dia tidak ingin kamu terus-menerus menginterogasi mungkin ya. Dia udah mulai rada jenuh dengan hubungan kalian gitu. Karena memang dia ada masalah yang top urgent sehingga sampai membuat kamu tuh benar-benar tidak berharga ya, guys. Apa ya, aku pingin nangis juga sih ngerasainnya ya kalau ada di posisi ini. Kerasa gitu ya, hanya sebuah komunikasi saja susah sekali ya, untuk say hello aja kayaknya berat gitu, ada apa gitu. Kalau memang sudah tidak suka, kalau memang sudah tidak cinta, kenapa tidak mengatakan terus terang gitu ya, kenapa takut kehilangan, dan kenapa takut seandainya nanti akan kembali lagi, atau seandainya nanti aku dalam keadaan tidak baik-baik saja, aku bisa kembali kepada dia gitu. Padahal dia di sini sudah sangat berusaha mencari obat untuk bisa lebih kuat lagi dari sebelumnya. Jadi kamu tuh orang yang hebat gitu ya. Ternyata ketemu dengan dia hampir betul-betul 70 kali hebatnya ya dari sebelumnya kamu ketemu sama dia. Kuat gitu ya. Hati kamu hancur banget sebenarnya di sini. Jadi kondisinya bener-bener bisa terselamatkan nggak sih gitu ya. Kita cek di tarotnya seperti apa. Kalau di lintriknya sendiri nih keadaannya masih marah ya, masih panas. Yang satu mungkin pingin banget deket dari kamu, tapi kalau dia mungkin lagi marah banget, emosi dengan tidak terkendali, bahkan tidak mau tahu alasan apa yang kemarin kamu mungkin minta maaf tidak digubris ya. Jadi kita cek ya. Ini kan awalnya memang kondisi kamu sama dia tuh kayak sering berselisih paham dalam komunikasi, dalam jalannya ke depan kesehariannya itu memang kamu memang masih sayang, masih suka sama dia. Tetapi hal tersebut, hal kekeliruan atau ada bentrok di komunikasi membuat kamu sama dia akhirnya saling berjauhan ya. Padahal memang sikap kamu serius sebenarnya sama dia, dia juga sama serius terhadap kamu, tapi karena konflik tersebutlah hubungan kamu sama dia seperti tidak seperti apa yang kamu harapkan. Kamu bersedih, dia juga sama kecewa gitu ya. Tapi meskipun begitu kamu sama dia masih terus berjalan ya, kedepannya masih terus berjalan dengan keruwetan, dengan menjumpai rumit ya perjalanannya, karena memang status hubungan juga yang kurang bagus gitu ya, sehingga dalam jalannya kamu menemukan banyak kesulitan, dan dia lebih fokus kepada keluarganya. Perasaan dan hati dan sikapnya itu semakin lama semakin berubah kepada kamu. Di dalam hubungan ini dia mulai tidak fokus ke kamu ya.
Dia mulai goyah hatinya sehingga mulai menjaga jarak dengan kamu, menjauhi kamu gitu ya. Karena perasaan dia sebenarnya memang masih sayang sama kamu, dia juga cinta, ada gairah di sana ya. Ternyata komunikasi kemarin membuat dia masih sedikit kurang suka atau tersinggung dan marah, sehingga dia on off atau malas untuk bisa komunikasi lagi sama kamu ke depannya. Kamu masih tetap bersama-sama dia, tapi untuk saat ini biarkan dia begitu dulu, karena memang dia saat ini sedang marah, sedang kecewa dalam sikapnya, dalam hatinya, dalam perasaan dan perilakunya mungkin lebih dialihkan kepada finansial atau keuangan. Dia nggak mikirin dulu cinta-cintaan ini, dia juga nggak lagi stay hatinya untuk kamu gitu ya. Dia sedang berproses menuju kestabilan ekonominya, mungkin dia dapat support dari keluarga atau dapat support dari orang-orang terdekatnya, sehingga dia ada semangat, ada gairah untuk bisa menyelesaikan usahanya dia ya. Dia mendirikan usaha gitu, didukung oleh keluarganya, sehingga dia betul-betul terlupa kamu karena dia saat ini sedang betul-betul dijaga dan disayangi oleh keluarganya gitu ya. Jadi teman-teman, memang seperti ini tuh hadir di dalam kehidupan kita ya. Di silih berganti, ada turun naik gitu. Jadi teman-teman harap sabar gitu, harap bersabar. Memang seperti inilah kondisinya jika teman-teman ada di posisi kedua atau sebagai orang ketiganya. Itu banyak sekali tidak diuntungkan, namun segala sesuatu yang berjalan baik dan lancar itu karena banyaknya pengalaman, banyaknya pengertian dari kamu, sehingga masih bisa berjalan hingga saat ini, masih lancar hingga saat ini karena kepandaian kamu mengolah kata, mengolah rasa, sehingga masih terhubung dengan baik dengan dia. Oke, cek kita energinya dari tarotnya ya. Saat ini kondisi kalian, kondisi dia saat ini. Aku ambil dua ya. Ambil dua. Aku belah dua, satu buat kamu, satu buat dia. Ya. Ini energi dari dia sebenarnya seperti apa saat ini ke kamu ya. Energi dia saat ini ke kamu seperti apa. Oke, kita ambil 4 ya. 4, 5. Oke, tuh kan. Kamu tuh digantung gitu kan. Nggak tahu mesti gimana ya. Dia masih bingung sih mau ninggalin kamu. Dia masih ada harapan kecil kalau dia masih bisa bahagia dengan kamu. Sebenarnya memang dia sangat sayang, bahagia sama kamu, tapi memang keadaannya tuh kayak orangnya memang mentalnya kurang ini sih ya, nggak ngerti dia arah pikirannya kemana. Pokoknya kamu sama dia itu memang nggak sejalan sih pemikirannya ya. Jadi kamu bener-bener digantung di sini, antara kamu mau pergi nggak bisa, kamu mau tinggal juga nggak nyaman ya. Di sini aku melihatnya dia adalah sosok orang yang sebenarnya paham kamu ya, paham kondisi kejiwaan kamu. Dia ngerti sebenarnya reaksi yang sedang kamu lakukan. Sebenarnya dia mengerti semua apa yang sedang terjadi saat ini dengan diri kamu. Kamu sering ngambek, kamu sering bertingkah yang kurang masuk akal, bahkan sampai benar-benar kamu kayak menjatuhkan harga diri kamu hanya demi balasan chatnya dia paham maksudnya gitu. Tapi untuk ini dia tidak ingin apa ya namanya, membalas, tidak ingin apa sih guys namanya, mencoba untuk merespon kamu gitu ya. Dia tidak ingin seperti itu karena memang dia sedang butuh ketenangan. Dia ingin jauh dari kamu dulu. Dia ingin baik-baik saja dengan dirinya sendiri tanpa kamu, bahkan orang yang dia sayangi saat ini di dekatnya gitu ya. Dia ngerti sebenarnya apa yang ada di dalam benak kamu. Kamu punya masalah seperti itu sama dia, ulah kamu tuh dia paham gitu. Tetapi dia di sini ingin bersantai, ingin lepas dari segala kepenatan atau pingin gak ada kamu gitu ya. Jadi dia di fase saat ini tidak ingin ada kamu, tidak ingin memikirkan kamu saat ini. Tetapi dia ada perasaan sayang nggak sih? Dibilang ada hangman, berarti kan orang ini masih setengah gitu loh. Dia nggak bisa ngelepas kamu, dia masih percaya kamu bisa bahagia, bisa up sama dia gitu. Dan dia juga di sini ngerti kok kondisi kamu, tapi dia mencoba untuk tidak menggubris atau tidak meresponnya. Dia ingin sendiri, ini dia.
Oke, ada Ten of Pentacles. Memang dia lebih ke mengarah kepada kestabilan ekonominya ya saat ini ya. Yang dia fokuskan adalah lagi-lagi keluarganya. Jadi kamu di mana? Kamu ada di posisi mana? Aduh, dia jadi entah dia habis dapat uang besar atau mungkin dia punya cita-cita yang hampir sedikit lagi mungkin akan tercapai ya, karena ini rezeki dia lagi bagus, rezeki dia lagi di atas ya, di atas kamu, sehingga dia bisa, mungkin dia tidak sengaja berlaku yang tidak baik kepada kamu, mungkin dia juga tidak begitu sengaja gitu ya, sibuk dengan keluarganya terus nggak mikirin kamu gitu ya. Saat ini memang, harta, kebahagiaan gitu, kalau kita sedang memiliki hal tersebut, maka dia akan lupa dengan janji di luar dengan orang lain gitu ya. Jadi teman-teman harus pastikan setiap kita memiliki hubungan dengan orang yang sudah berpasangan, maka kita harus menempatkan diri kita di mana, posisi kita di mana. Kita tidak bisa mengajukan komplainan bahwa kita menderita juga dan ingin perhatian, itu juga tidak bisa, karena akan mendapatkan jawaban yang keras dari si pemilik cintamu ini, lebih tidak menghargai kamu gitu ya. Egonya lagi tinggi, dia lagi bahagia, lagi banyak rezeki, lagi mungkin juga lagi ada mungkin waris gitu ya dari keluarga, sehingga memang dia sedang diberikan amanah untuk bisa memperlebar atau bisa membesarkan ini ya, sebuah titipan harta ini ataupun juga keluarga, sehingga dia melepas kamu tapi tidak dengan ucapan, karena dia masih mungkin akan kembali kepada kamu gitu ya, tidak juga dengan tindakan, dia hanya terdiam menggantung, the hangman, digantung gitu ya. Jadi ke sewaktu-waktu dia butuh dia akan ambil, tapi kamu tidak boleh berpikir negatif ke sana ya. Ini kan kita membaca sebuah kartu, kita tidak boleh menjelekkan orang yang mungkin saat ini dikiranya nanti bener dia kayak gitu ya, padahal dia sedang mencoba untuk memperbaiki dulu nih yang ada di dekat dia saat ini gitu. Dia sedang memperbaiki itu, setelah itu baik, setelah itu berjalan dengan aman, mungkin dia akan kembali kepadamu. Tapi saat ini dia berpikir bahwa kamu di sini paham maksud dia, paham dan ngerti kenapa dia seperti itu. Harusnya kamu memahami bagaimana dia gitu ya, bagaimana dia dan apa yang terjadi sama dia, karena kamu adalah orang yang dekat yang dia sayang. Masa kamu tidak kenal dengan dia? Itu sih yang sebenarnya dia bilang ke kamunya begitu ya. Dia ngerasa memang kamu mengetahui banyak hal tentang dia tapi tidak sejalan akhirnya. Di sini ada the Empress ya. Mencoba untuk mempertimbangkan ya, mau lagi marah kayaknya, memang sedang tidak enak hatinya. Dia ingin sekali memutuskan sesuatu terhadap kamu ya, tentang hubungan yang saat ini dibina, tapi dia seperti berat sekali menimbang-nimbangnya benar-benar dengan adil ya. Mungkinkah dia akan melepasmu atau bagaimana, ini dia tidak bisa menentukan pilihan, sebab memang kamu dan dia sama-sama besar dan nilainya sama gitu ya. Kalau di dia mungkin harga diri, kalau di kamu mungkin cinta kasih, tapi di sini memang mencoba untuk bisa tenang gitu ya, padahal dia memang sangat ingin berkomunikasi. Entahkah karena apa sih kok berat banget gitu ya. Ya ini dia, kamu sama dia itu sering ribut ya, semua perkataan yang tidak pernah harus diungkapkan atau dikatakan kepada dia tuh kamu sering banget ngomong ke dia gitu ya. Jadi berulang terus gitu ya, berputar ulang lagi perkataannya sama, ulang lagi. Akhirnya dia memberikan seperti apa ya, pelajaran ke kamu gitu ya. Ya udah, gue kalau ini kan the word kan artinya adalah apa ya, kebiasaan yang berulang gitu ya, sesuatu kejadian yang sudah berulang, sudah pernah terjadi tapi terus terjadi terus, tidak pernah berhenti untuk belajar. Padahal di sini adalah dia mengatakan kamu mencoba harusnya ya, mengambil pengalaman. Dari pengalaman itulah kamu harus belajar bagaimana kamu bisa menaklukkan dia. Kalau memang sekiranya kamu sudah lelah ya kamu bisa pergi gitu ya. Tapi kalau kamu masih ingin bersabar, kamu harus pahami bagaimana sifat dia
kamu sudah ngerti kalau kamu lagi bertengkar sama dia itu masalahnya di mana, kamu udah paham. Itu dipakai pengalamannya buat jalin hubungan agar kamu bisa langgeng sama dia dan sampai ke pernikahan. Bisa nggak sih ke pernikahan? Yuk kita cek yuk. Bisa nggak ya? Saat ini mungkin nggak bisa ketemu kamu sama dia ya. Kita cek apakah kamu sama dia akan jumpa dalam waktu dekat ini. Oke. Di sini kira-kira ada rencana untuk bisa ketemu, tapi masih kecil kemungkinan ya untuk dikomunikasikan. Nanti mungkin dia akan melihat bagaimana waktunya dia di depan, bagaimana nanti kondisi finansialnya dia, bagaimana kondisi mentalnya dia ya. Dia sedang memperbaiki itu semua ya. Dia punya rencana untuk bisa ketemu dengan kamu dalam waktu dekat ini. Memang sudah ada rencana supaya bisa ketemu ya. Apakah kalian akan jadi ketemu? Kita cek benar. Apakah kalian akan betul-betul ketemu? Ini berusaha sih. Dia sedang berusaha untuk kerja aja dulu gitu ya. Untuk ketemunya ya dia berusaha untuk mendapatkan ketenangan dengan cara bekerja. Meskipun sebenarnya dia juga kangen ya. Di sini ada pack of wands gitu, bagaimana caranya melakukan sesuatu agar bisa datang ke kamu atau apalah gitu yang dia pikirkan, sebuah ide agar bisa nyambung atau bisa jumpa sama kamu, bagaimana caranya dan apa harus yang diperbuat. Dan ini ada seven of wands yang artinya bahwa dia memang sedang berusaha untuk bisa melupakan kamu ya, biar dia bisa fokus kerja gitu. Memang sebenarnya dia lagi nggak pengen dideketin kamu aja gitu, rasanya beda aja. Kasih waktu aja jeda ya 2-3 bulan, karena memang dia lagi nggak ada rasa cinta dulu kayaknya gitu ya. Tapi di sini ada wow, aduh, oke. Oke, dia sebenarnya masih sayang kamu sih gitu loh ya. Di sini nih ada Two of Cups. Dia sayang banget sama kamu gitu. Jadi ngerasanya kamu jangan dulu pergi dari dia gitu. Dia sekarang berusaha untuk bekerja keras dulu untuk memenuhi menutupi kebutuhan dia. Saat ini dia memang lagi terbebani ya dengan masalah keluarga. Banyak sekali yang dia tampung sendirian gitu. Dia tanpa ada orang lain yang bisa membantu. Dia coba dong gitu ya untuk berikan ceritamu gitu ceritanya dia ke kamu ya, mungkin bisa mengurangi beban dia. Cuman selama ini dia tidak bisa memberikan hal tersebut, memberitahu apa saja yang mungkin dialaminya ya. Tapi dia di sini berpesan, jangan tinggalkan aku, tetap bersamaku ya, gitu. Kasih kepercayaan bahwasanya saat ini aku sedang bekerja keras untuk bisa menyelesaikan masalahnya dia dan bisa kembali ke kamu. Ada Two of Cups, artinya memang betul-betul tulus orang ini tuh mencintai kamu, tapi memang saat ini dia sedang terlibat sebuah beban ya di dalam batinnya terhadap keluarganya. Tapi overall memang dia sangat mencintai kamu sepenuh hati ya. Two of Cups itu udah twin flame banget sih gitu. Jadi sifat kamu dan dia benar-benar sama gitu. Kalau kamu lagi kangen, dia juga kangen gitu. Tapi memang kamu lagi beban pikirin dia juga, ternyata dia ada beban mikirin tentang masalah yang sedang dia hadapi saat ini. Dia nggak cerita ke kamu, mungkin udah lelah, kamu nggak ngerti gitu loh. Kamu pahamin aja, udah berapa kali kamu dikasih cerita tapi kamu nggak pernah nyambung. Mungkin dari situlah dia akhirnya berbelok ya untuk tidak cerita, tapi dia tampung sendiri semuanya, dijalani sendiri, diangkat sendiri semuanya. Akhirnya memang dia betul-betul seperti tidak membutuhkan kamu. Sebenarnya dia butuh kamu, cuman kamunya bisa nggak bantu dia gitu. Jadi kamu udah pernah dikasih banyak apa namanya tuh cerita dari dia, tapi tidak ada satupun yang bisa kamu lakukan untuk meringankan beban dia. Saat ini itu sih yang terbuka ya dari perasaannya dia, kondisinya dia saat ini ke kamu. Dan di sini ada the star ya. Dia selalu berharap, berdoa, kamu dan dia masih tetap bersama, tidak terpisahkan. Saat ini dia berharap juga kamu mengerti dia, bahwasannya saat ini dia sedang benar-benar berada di dalam tekanan kehidupan ya. Dia juga berdoa semoga kamu afirmasi yang terbaik yang dia punya gitu, manifestasi yang dia udah bangun gitu ya, yang dia rangkai, mungkin juga ada kamu di dalamnya, dan ini yang akan dia usahakan agar bisa terpenuhi, agar bisa hadir di dalam kehidupan dia dan bisa
ketemu kamu, bisa juga sayangnya lebih dari kemarin ya, bisa kembali lagi seperti harapanmu gitu, ingin kalian berdua dulu seperti apa, dan ini akan kembali lagi kamu dan dia seperti itu gitu ya, seperti janji atau plan di awal gitu. The Star, manifestasi yang akan dia yang dia dapatkan dari hasil doa-doanya dia akan terkabulkan, termasuk dengan kamu ya. Jadi kamu di sini jangan bersedih hati. Dia meminta dan memberikan sedikit pesannya di sini ya. Pesannya di tarot sini ada Two of Cups, artinya jangan tinggalkan dia, jangan pernah mungkin ingkar janji dengan dia. Dia harap kamu paham apa yang sedang saat ini dia rasakan ya. Kamu pahami betapa dia sangat mencintai kamu, dan saat ini dia masih belum bisa bergerak maju ke kamu. Dia sedang mencoba untuk memperbaiki beban-beban yang ada di dalam kehidupannya dia saat ini ya. Kalau saat ini dia emang hatinya lagi berubah jadi feminim ya. Oke, jiwa feminisnya keluar. Queen of Wands, artinya memang dia ingin fokus dulu ya guys ya. Dia sayang sama kamu, tapi dia memang untuk saat ini pingin fokus dengan pekerjaannya dia ya. Dia juga pingin fokus dengan apa yang sedang dia planningkan. Kalau udah ada Queen dan King artinya apa sih? Tidak cinta ya? Enggak juga sih sayang ya. Kalau ada Queen dan King di sini berarti memang liatin ge. Kan dia liatnya ke sini, kamu yang satu liatnya ke sini, akhirnya ketemu ya enggak sih? Ya enggak lah, jodoh gitu kamu sama dia itu. Enggak bisa dia pergi dari kamu tuh, enggak bisa, karena memang energi dia saat ini sama seperti apa yang kamu saat ini rasakan ya. Dia pingin kamu ngerti karena saat ini dia sedang terbebani dengan masalah pribadinya yang saat ini tidak bisa dia berikan ceritanya ke kamu, tapi pada intinya dia sayang sama kamu ya. Di sini kamu cuek, kamu balas juga, dia cuek, dan kamu di sini juga balas nyuekin dia. Padahal ya dia pinginnya kamu ya udah diem dulu ya, jangan dibales, takutnya nanti kamu sakit hati gitu ya. Biarkan saja semesta nanti yang akan memberikan jalan kepada kalian, apakah akan terus, apakah akan stop. Kamu saat ini lebih baik fokus kepada keuangan kamu, kepada karir kamu, teman kamu gitu ya, keluarga kamu sekitar. Kamu fokus ke sana dulu untuk saat ini sekitar 1-2 bulan aja ya, atau lebih. Perbaiki stabilan ekonomi kamu, persahabatan kamu ya, sikap kamu kepada orang-orang, banyak bersedekah. Jangan lupa kamu banyak memberikan sesuatu yang mungkin akan dampaknya berpahala ke kamu, memberikan banyak ketenangan batin ya. Kalaupun nanti kamu dijodohkan untuk bisa jumpa sama dia, ya kamu harus mensyukuri, jalannya nanti akan mudah. Tapi kalau mungkin kamu belum mendapat jodoh, kamu di sini tetap harus selalu kuat ya dalam usaha, dalam berkarir, agar kamu tidak kekurangan dalam keuangan dulu deh yang kamu harus pegang gitu ya. Kamu fokusin dulu keuangan kamu, sehingga nanti dengan sendirinya hati kamu akan mereda, karena biasanya dalam keadaan finansial baik ya, kondisi dari hati pun akan membaik. Jadi kamu ambil dulu langkah-langkah yang utama, yaitu perbaiki dulu apa-apa yang merusak kamu dalam komunikasi, atau kamu punya beban apa yang belum terselesaikan, selesaikan dulu, sehingga kamu sama dia itu seperti tidak ada penghalang. Kalau kamu sendiri udah selesai kerjaan, udah selesai tanggung jawab kamu, dan dia juga lagi fokus menyelesaikan tanggung jawab dia, dan sama-sama sudah, kalau misalkan Tuhan masih memberikan takdirnya untuk kamu jumpa sama dia, kalian akan diketemukan gitu ya. Untuk saat ini masih bisa komunikasi nggak sih kamu sama dia? Di sini sih aku yakin dia memang lagi bosen sih gitu, lagi pengen cari suasana baru aja gitu ya, pingin diem dulu gitu loh, nggak mau pacaran dulu, nggak mau berdealing dulu sama kamu, nggak mau ada cinta-cintaan dulu ya. Dia pengen fokus ke duit, ke karirnya dia, untuk perbaikannya dia gitu ya. Saat ini mungkin ada yang harus dia penuhi janjinya gitu ya. Mau tidak mau kamu harus bersabar gitu ya, untuk
kelakuannya dia atau sifatnya dia saat ini tidak bisa diterka, tidak bisa ditebak. Kamu diem, jangan banyak ulah, jangan banyak ngomong yang enggak-enggak supaya kamu nggak terlalu sakit keadaannya, karena memang saat ini dia berusaha untuk diam dan fokus terhadap harapannya dia saat ini ya. The High Prince ya, artinya bahwa dia masih memperhatikan kamu dari kejauhan. Untuk saat ini memang dia tidak berharap kamu tidak dulu untuk menghubungi dia ya, karena dia sedang ingin segera menyelesaikan. Kayaknya dia punya masalahnya gede banget deh ya, dia masalahnya gede banget kayaknya, The High Prince sama the Four Cups, sampai nggak mau dia nerima kamu lagi gitu loh. Kayak dia tuh kayak nggak mau dulu ditanya-tanya, dia pingin sendirian gitu ya. Jadi saat ini kalau kamu ngerasa kondisi kamu nggak enak saat ini, chat kamu lama-lama kok jadi lambat atau susah buat dibales, dia tuh memang lagi ada beban besar yang dirahasiakan dari kamu gitu. Kamu pengen tahu tapi dianya emosinya lagi tinggi ya, the Chariot, lagi nggak bisa dikontrol emosinya. Terus ada Four of Cups, artinya memang dia lagi bener-bener ngambek, lagi pengen sendiri, nggak mau ada siapapun dulu. Memang dia berharap kamu pahami dia dulu ya, karena dia memang bener-bener lagi nyelesain masalah ya. Dia di sini sayang banget kok sama kamu, The Empress ya. Dia menganggap kamu orang yang baik hati, lemah lembut, percaya diri, dan bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan dia, apa yang menjadi keinginannya dia. Jadi dia pahami ini melalui batinnya, tidak melalui omongannya ya. Karena aku bilang tadi di sini ada Nine of Cups, yang artinya bahwa dia tuh tahu sebenarnya kondisi kamu, tapi dia memang sengaja untuk diem karena dia memang males ngomong gitu loh, males speak up. Sebenarnya dia tahu kamu lagi butuh dia gitu. Di sini ada The Empress, artinya memang sebetulnya dia sayang banget sama kamu. Di matanya dia tuh kamu betul-betul seperti apa yang dia harapkan di awal gitu ya. Meskipun jalannya saat ini tidak baik-baik aja karena masalah kondisi finansial ya, aku lihat, karena banyak sekali finansial dan pekerjaan yang menghalangi percintaan kamu sama dia ya, sehingga bertambah jauh, akhirnya sulit untuk dipertemukan perkataan-perkataan sepakat untuk tetap bersama gitu ya. Yang ada cepat ngambekan karena memang sulit terhubung, akhirnya banyak curiga, banyak apa ya, pitnahan-pitnahan terhadap dia. Itu di stop dulu ya, karena memang itu keadaannya gini, kamu dia lagi nggak baik-baik aja, dan kamu jangan sampai mengeluarkan hal-hal yang sifatnya membawa atau membangkitkan amarah dia ya. Bukan adanya penyelesaian tapi malah nanti marahan gitu. Jadi kamu diam aja dulu, tidak perlu komunikasi. Nanti kalau dia mau, kalau dia sudah baikan, dia akan menghubungi kamu. Tapi kalau memang dia tidak menghubungi kamu ya, dalam waktu 1 2 bulan 3 bulan ya sudah ya, kamu tutup dia ceritanya. Memang sakit tapi harus itu yang kamu lakukan. The Lovers gitu loh, dia akan cari kamu saat dia butuh ya, dia butuh apa gitu ya, pasti nyari kamu ya. Dan di sini dia memang tidak bisa lepas dari kamu, dia mencintai kamu apa adanya. Tapi untuk saat ini tolong kamu mengerti bagaimana kondisi dan keadaan dia, bukan karena ada orang lain dan orang ketiga di antara kalian, tetapi memang saat ini kehidupannya sedang menuntut dia untuk berhasil, untuk segera mengambil posisi di mana dia sudah berada di bawah sekali untuk segera naik gitu ya. Semesta sedang menegur dia untuk menstabilkan segalanya itu, makanya dia harus mengambil salah satunya, yaitu dia tegas untuk tidak dulu ke kamu, tetapi dia fokus ke permasalahan yang saat ini sedang top urgent, harus segera diselesaikan ya. Iya, mungkin dia ada masalah di sana, ada High Prince. Ada masalah di dalam kehidupan keluarganya yang tidak bisa kasih tahu ke kamu gitu. Itu yang sebetulnya pada intinya yang terbesar ada di sini, High Prince. Jadi mungkin kayak sebuah rahasia, bukan rahasia ya, ada kejadian apa di dalam keluarga di sana yang membuat memang harus ngambil keputusan ini, yang ngambeknya kamu parah karena memang dia betul-betul sangat nyuekin, bahkan ngediemin kamu gitu ya. Tapi yang dia ingin katakan adalah seperti ini, bahwa dia mencintai kamu apa adanya. The Lovers, kamu pokoknya pujaan hati dia, jangan sampai kamu meninggalkan ya. Dia sebenarnya tidak mau meninggalkan kamu, tapi dia gengsi untuk bicara itu ke kamu. Guys, kalau dia gengsi gimana tuh? Kan sakit banget ya. Masih ada gengsi gitu, gimana sih? Aduh.
Kalau orang udah cinta mah harus ada aja ya berita ya, sehari 2 hari mah jangan kayak gitu dong. Kasihan, aku nggak tega ada di posisi ini. Banyak sekali ya orang-orang yang sedang berdealing dengan yang sudah memiliki pasangan tuh pada sakit hati banget, batinnya sakit. Oke, guys, ini dia inisialnya ya yang keluar hari ini. Semoga teman-teman semuanya bisa mengambil hikmah dari cerita kita hari ini ya. Apapun ya masalahnya saat ini, percayalah semua itu datangnya dari semesta, dan itu untuk memperlihatkan kepada kamu seperti apa pasanganmu dan seperti apa dirimu di saat ada dalam kondisi yang tidak baik ya. Apakah kamu akan tetap percaya kepada dia? Apakah dia akan tetap sayang sama kamu dengan kondisi dia, ataukah kamu meninggalkan dia karena kamu tidak tahan dengan sikap dia, ataukah dia akan meninggalkan kamu di saat dia terpuruk gitu ya. Bukan berarti dia saat ini punya orang ketiga, tidak ada, tapi memang dia atas dasar keluarga ya, dia sudah punya keluarga dan sedang banyak masalah di sana, dia sedang fokuskan hal tersebut. Mungkin kamu tidak tahu apa yang menjadi fokusnya sehingga kamu saat ini kayak bete banget, ngerasa tidak dihargain, padahal sebetulnya dia sedang menjaga nama baik dirinya sendiri ya, agar kamu tidak mengetahui kejelekannya dia, tetapi justru di situ kamu merasa tidak dihargai sebagai pasangan. Jadi jangan mudah baper juga, kasih kesempatan dia untuk melakukan hal tersebut. Kalau memang dia inginnya begitu, kasih saja, jangan terlalu dikomplain ya, karena kita mintanya sama semesta, dia yang punya hati. Doimu semoga dia diluruskan dan bisa kembali lagi seperti sedia kala ya. Semoga ada jodoh, semoga ada kesempatan untuk bisa memperbaiki ya. Dia masih mempercayai kamu dan kamu pasti masih sangat menginginkan kedatangan dia kembali dan membalas chat, atau ya bisa berlaku hal-hal yang kecil-kecil tapi itu menyenangkan, tapi itu bisa memberikan forward tinggi kepada kamu ya. Meskipun itu hanya sebuah pemberitahuan dari notifikasi atau chat kamunya. Oke guys, semuanya mohon undur diri, pamit ya. Kalau banyak kesalahan mohon dimaafkan, dan sampai jumpa teman-teman semuanya. Panjang umur, murah rezekinya. Bye bye. Oh, lupa, aku lupa terus ya. Ini untuk zodiak. Ada Aries ya, Sagittarius. Oke, ada Aries, Gemini, Sagittarius lagi, Sagittarius. Ada Aries, Leo, Cancer, Sagittarius, Aquarius, Leo, ada Leo lagi, ada Virgo, ada Aries, Cancer lagi, ada Cancer lagi, ada Cancer lagi, ada Taurus dan Gemini ya teman-teman semuanya. Oke. Ini banyak energi Cancer ya. Yang baperan, berarti kamu adalah orang yang baperan, yang gak tahan pingin kasih tahu cerita ke dia, sehingga dianya sebenarnya bete ngedengerin cerita kamu karena dia punya masalah ya. Ada si Leo yang ya ampun gak mau peduli sama pasangannya. Ya udah kayak gini, akhirnya banyak sekali prasangka-prasangka yang keluar ya, karena si Gemini juga kalau udah pingin sesuatu dia harus dapatkan itu, kalau enggak ya dia kayak gini. Ngerasa terus aja ngejar kamu, kamu sampai jengkel ya. Ada si Pisces juga sama kayak gitu ya, mudah sekali bad moodnya. Jadi susah banget buat bisa nyatuin kamu sama dia. Tapi yang jelas ada Two of Cups yang artinya bahwa dia sangat mencintai kamu dan dia berharap masih bisa menjadi pasanganmu, dan kamu masih mempercayai dia untuk saat ini dan seterusnya. Dan ada The Lovers, artinya memang cintanya sungguhan, gak cuman secara batin tetapi juga secara fisik. Kamu memiliki keindahan atau sesuatu tipe yang dia sukai ya. Untuk laki-lakinya ada berkulit sawo matang ya. Untuk perempuan ini kulit kuning langsat, tinggi badan 158 untuk perempuan sampai 163. Untuk laki-laki 168 sampai 180 ya. Dia tinggi usia 35 sampai 40 dan perempuan usia 30 sampai 35. Oke guys, semuanya thank you very much. Sampai jumpa lagi. Dadah.